Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Supriya Satya Bintang dan ini 2359 2010 Prodi Teknologi Informasi kelas 3 semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah rencana sumber daya perusahaan dengan tema data AI terhadap sumber daya perusahaan. Dengan dosen pengaku yaitu Bapak Ali Fikri Muhammad Prasetya MSI. AI telah membawa perubahan yang signifikan di hampir semua sektor industri, dan itu termasuk dalam manajemen sumber daya perusahaan, dari peningkatan efisiensi operasional hingga perubahan dalam struktur organisasi. AI mempengaruhi banyak aspek dalam cara perubahan mengelola sumber daya. AI adalah cabang ilmu komputer yang menggunakan mesin meniru kemampuan manusia untuk melakukan tugas tertentu. AI dapat memproses data besar, membuat keputusan otomatis, serta belajar melalui algoritma pembelajaran mesin. AI digunakan dalam berbagai bidang seperti analisis data, dan pengambilan keputusan berbasis data, serta memberikan dampak besar terhadap sumber daya manusia, finansial, dan teknologi perusahaan. Dampak AI terhadap sumber daya manusia yang pertama, otomasi pekerjaan rutin dan repetitif. Salah satu dampak AI yang paling terlihat adalah otomasi pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh manusia. Dalam banyak industri, pekerjaan yang sifatnya repetitif dan rutin, seperti entry data atau pengecekan kualitas produk, ini banyak dilakukan oleh mesin yang didukung oleh teknologi AI. Contohnya seperti sektor manufaktur, robot yang dikendalikan oleh AI menggantikan pekerjaan manual dalam perakitan produk. Ini tentunya saja meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Tenaga kerja, pekerja manusia kini dapat berfokus pada tugas yang lebih strategis dan kreatif. Yang kedua, peningkatan keterampilan dan penciptaan pekerjaan baru. Walaupun AI menggantikan pekerjaan tertentu, ada dampak positifnya, yaitu penciptaan pekerjaan baru. Pekerja yang berhubungan dengan teknologi seperti ahli data, engineer AI, serta spesialisasi kemampuan siber kini semakin dibutuhkan. Contohnya seperti perusahaan besar yaitu Google dan Amazon. Yaitu perusahaan itu membutuhkan profesional ahli yang dalam data science. Google dan Amazon membutuhkan profesional ahli dalam data science, machine learning, dan analisis big data untuk membantu mereka mengoptimalkan algoritma AI dan memberikan solusi yang lebih efisien kepada pelanggan. Yang ketiga, pengaruh terhadap struktur organisasi. Pengenalan AI juga menyebabkan perubahan dalam struktur organisasi perusahaan. Pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh banyak tenaga manusia dapat diproses dengan lebih sedikit orang, tetapi dengan kemampuan teknis yang lebih tinggi. Contohnya seperti perusahaan yang sebelumnya memiliki banyak divisi untuk memahami proses manual, kini lebih mengandalkan suatu departemen yang mengelola AI dan teknologi, seperti departemen IT atau analisis data, yang bertanggung jawab untuk menganalisis data dan membuat keputusan berbasis data. Dampak yang selanjutnya yaitu dampak AI terhadap sumber daya finansial atau keuangan. Yang pertama, efisiensi biaya operasional. Salah satu alasan utama perusahaan berinvestasi dalam AI adalah untuk mengurangi biaya operasional, otomasi tugas-tugas tertentu seperti pengolahan data dan pembuatan laporan, memungkinkan perusahaan untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual yang pada gilirannya menurunkan biaya. Contohnya di sektor retail, penggunaan AI untuk mengelola inventaris dan prediksi permintaan mengurangi pemborosan dan memastikan barang yang ada di gudang sesuai dengan permintaan pasar, yang membantu perusahaan menghemat biaya pengadaan. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. AI juga meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Dengan menggunakan AI untuk menganalisis data dalam waktu nyata, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih cepat mengenai produk, harga, dan strategi pemasaran. Contohnya yaitu perusahaan besar seperti Netflix dan Spotify.
Mereka menggunakan AI untuk menganalisis perilaku pengguna dan memberikan rekomendasi yang lebih cepat, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan akhirnya meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang ketiga, pengelolaan risiko dan prediksi keuangan. AI membantu perusahaan dalam menganalisis data besar untuk memprediksi tren dan risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam hal keuangan, AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan membuat prediksi lebih akurat tentang kinerja pasar, yang membantu perusahaan dalam merencanakan langkah-langkah keuangan mereka. Contohnya, seperti perusahaan keuangan menggunakan AI untuk menganalisis pola transaksi dan mendeteksi aktivitas mencurigakan, yang membantu mereka dalam mencegah fraud atau penipuan dan mengurangi kerugian. Adapun dampak yang selanjutnya yaitu dampak AI terhadap sumber daya teknologi. Yang pertama, infrastruktur dan investasi teknologi. Untuk memanfaatkan kecerdasan buatan seperti apa? Secara optimal, perusahaan perlu memiliki infrastruktur teknologi yang memadai. Ini termasuk server, sistem komputasi awan atau cloud computing, serta keamanan cyber yang kuat untuk melindungi data yang digunakan oleh AI. Contohnya, perusahaan teknologi besar seperti Google dan Amazon juga berinvestasi besar dalam infrastruktur komputasi awan untuk memungkinkan penggunaan AI yang lebih efisiensi, baik dalam analisis data besar maupun pengolahan algoritma mekanik learning. Yang kedua, keamanan data dan privasi. Salah satu tantangan utama dalam penggunaan AI adalah masalah keamanan dan data privasi. Dengan meningkatkan penggunaan AI dalam menganalisis data pelanggan dan transaksi, perusahaan harus memastikan bahwa data yang mereka lakukan atau mereka kumpulkan dan proses terlindungi dengan baik dari ancaman kebocoran atau penyalahgunaan. Contohnya, sektor kesehatan yang menggunakan AI menganalisis data medis pasien, melindungi data sensitif agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Hal ini menjadi perhatian besar bagi regulator dan pihak terkait. Yang ketiga, pengembangan teknologi berkelanjutan. Seiring dengan berkembangnya teknologi AI, perusahaan juga harus terus berinovasi untuk menjaga daya saing mereka. Perusahaan yang tidak mengikuti perkembangan teknologi AI akan tertinggal dalam efisiensi, layanan pelanggan, dan inovasi produk. Contohnya seperti Tesla. Sebagai perusahaan yang memimpin dalam pengembangan mobil otonom, terus berinovasi dalam teknologi AI untuk meningkatkan kemampuan mobilitas otomatis atau untuk meningkatkan kemampuan mobil otomatis mereka, seperti sistem penghindar tabrakan dan pengemudian otomatis. Yang selanjutnya, tantangan yang dihadapi perusahaan dalam investasi AI atau tantangan yang dihadapi perusahaan dalam implementasi AI. Yang pertama, investasi awal yang tinggi. Meskipun AI memiliki potensi untuk mengurangi biaya dalam jangka panjang, investasi awal dalam pengembangan dan penerapan teknologi ini sangat besar. Hal ini bisa menjadi hambatan bagi perusahaan kecil atau menengah yang tidak memiliki dana untuk berinvestasi dalam teknologi itu. Yang kedua, ketergantungan pada data berkualitas tinggi. AI memerlukan data yang dalam jumlah besar dan berkualitas tinggi untuk memberikan hasil yang akurat. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa data yang mereka kumpulkan terstruktur dengan baik dan bebas dari kesalahan agar AI dapat berfungsi dengan maksimal. Yang selanjutnya, masalah etika dan sosial. Penggunaan AI juga memunculkan pernyataan etika seperti bagaimana memastikan bahwa sistem AI tidak memihak atau mendiskriminasi kelompok tertentu, dan perusahaan perlu memastikan bahwa algoritma AI yang digunakan adil dan tidak merugikan pihak manapun. Kesimpulan dari materi di atas yaitu dampak AI terhadap sumber daya perusahaan sangat signifikan, baik dari sisi manusia, keuangan, maupun teknologi. Meskipun AI membawa manfaat besar seperti efisiensi operasional, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan menciptakan peluang pekerjaan baru, perusahaan juga harus siap menghadapi tantangan
terkait biaya, data, dan etika. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki strategi yang matang dan mengimplementasikan teknologi AI untuk memaksimalkan keuntungan dan mengurangi potensi resiko. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga materi ini bermanfaat dalam memahami dampak AI terhadap semua perusahaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.